Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pesantren, sahabat pesantren yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Dr. Ahmad Mujib dalam acara Tadarus Pesantren. Untuk edisi kali ini saya ingin berkisah ya, tentang ingin mengupas ya sedikit tentang gambaran kearifan ulama-ulama di Nusantara gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-ulama itu warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi seorang pewaris nabi itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi kemudian harus betul-betul mampu memahami kondisi masyarakat yang dihadapi. Dan kita ketemukan banyak sekali keteladanan ulama-ulama di Nusantara dalam merangkul umat ini supaya umat ini bisa tersentuh untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sibuk menyalahkan mereka gitu. Satu kisah yang sangat familiar di kami itu, kebetulan kami itu sering mengikuti pengajian posonan atau ngaji rutin ya, santri kalong itu di pesantren Girikusumo. Itu guru kami sering menceritakan tentang kakek guru ya, kakek guru pendiri dari pesantren Girikusumo, yaitu Mbah Hadi Girikusumo, ulama besar penyebar Thoriqoh Naqsabandi Kholidi yang hidup sejaman dengan Mbah Soleh Darat ya, di daerah Semarang sebelah utara gitu ya. Nah, ada kisah yang menarik tentang kearifan Mbah Hadi Girikusumo ya, yang pernah disampaikan guru kami itu tentang bagaimana Mbah Hadi menangani orang-orang yang sebenarnya punya niat yang jahat itu. Suatu ketika Mbah Hadi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengakunya dari daerah selatan. Kebetulan kami agak lupa itu, sekitar daerah Kebumen gitu. Lalu lelaki itu menyampaikan maksudnya kepada Mbah Yai gitu. Mbah Yai, tolong ajari kami ilmu kejadukan supaya kami bisa kebal gitu. Saat mendengar santri yang bertanya tentang itu, orang yang bertanya, Mbah Hadi Girikusumo kemudian bertanya kepada santri itu, loh, panjenengan itu kok minta untuk ilmu kesaktian, memang jenengan mau berantem sama orang? Tidak ada ilmu kesaktian kecuali dalam kepentingan untuk berantem sama orang. Oh betul Yai, saya pengen berantem sama orang, memang kerjaan saya berantem Yai. Lah memang kerjaan jenengan itu apa? Kata Mbah Hadi Girikusumo, begini Yai, saya setiap hari kerjaan saya perampok, dan setiap hari saya bertaruh dengan nyawa saya. Kalau saya bisa selamat, saya juga berhadapan dengan musuh-musuh saya. Banyak orang yang tidak suka saya dan pengen membunuh saya. Kalau saya tidak sakti, nanti kasihan anak dan istri saya. Jadi yang jenengan inginkan apa? Yang saya inginkan itu supaya saya kebal Yai. Maka mendengar permintaan santri yang tiba-tiba di luar nalar itu, ada orang bajingan datang ke kiai justru dalam niat untuk minta kekebalan buat perampok. Mbah Hadi tidak lantas kemudian menyalahkan perampok itu dan tidak mempertanyakan kelanjutannya, tetapi Mbah Hadi mengikuti apa yang diinginkan oleh lelaki yang sowan kepada beliau itu. Baik Bapak, mulai hari ini kalau betul-betul Bapak itu serius ingin menjadi orang sakti, kata Mbah Hadi, mulai hari ini jenengan tinggal di masjid ini. Jadi Anda jenengan harus melakukan satu ritual khusus selama 40 hari. Tidak boleh satu waktu pun Anda melangkah keluar dari masjid ini. Jadi full Anda harus di masjid ini, dan Anda harus mewiridkan apa yang saya perintahkan, dan Anda harus mengikuti seluruh aktivitas sholat berjamaah di sini. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah saya pastikan jenengan itu bisa kebal. Pada akhirnya santri itu nurut apa yang disampaikan oleh petunjuk dari Mbah Hadi. Maka sejak saat itu santri betul-betul, lelaki itu betul-betul tidak pernah meninggalkan masjid itu, sehingga 24 jam lelaki itu berada di masjid dan hanya keluar masjid hanya saat buang hajat saja. Adapun makan, Mbah Hadi menyediakan. Setiap waktu makan, Mbah Hadi kemudian membawakan makanan kepada santri itu. 40 hari berlalu, santri
berada di masjid itu, mengikuti semua perintah dari Mbah Hadi dan melihat langsung bagaimana kehidupan suasana Mbah Hadi ngaji, suasana di pesantren santri itu. Maka setelah 40 hari ritual itu, Mbah Hadi kemudian mengingatkan kepada pemuda itu, wahai Mas, Kang, hari ini sudah 40 hari dan Anda boleh nguji apakah Anda itu sudah sakti atau tidak. Kalau jenengan mau ngerampok sekarang silahkan, Anda boleh meninggalkan pondok itu. Maka sejenak pemuda itu diam sejenak memandang Mbah Hadi, lalu dengan legowo pemuda itu mengatakan, Mbah, 40 hari bersama jenengan, melihat kehidupan santri, melihat aktivitas jenengan, betul-betul menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa bagi saya. Entah kenapa sejak sekarang saya sudah tidak mau bernafsu untuk menjadi perampok lagi. Sahabat pesantren yang berbahagia, ini kisah di mana satu teladan seorang kiai yang tidak menyalahkan kepada jamaahnya, bahkan jamaah yang mungkin dalam kasat mata adalah orang yang sangat kotor, tetapi menerima dengan dekapan yang baik, sehingga pada akhirnya justru jamaah itu menjadi pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang lain, saya ingin menceritakan juga ada kisah dari seorang ulama yang berada di daerah Solo tahun 1985. Itu ada seorang kiai besar namanya Kiai Abdul Razak. Waktu itu di Solo itu gempar sekali. Kenapa gempar? Karena pada saat itu selama 2 minggu merebak berita-berita di kalangan masyarakat bahwa daging yang selama ini mereka konsumsi itu berasal dari sebuah pabrik penyembelihan daging gitu ya, yang sebenarnya dipotong tidak secara Islami. Sehingga semua orang sudah berencana untuk menghancurkan pabrik itu. Isu itu sampai kepada Kiai Haji Abdul Razak, ulama di daerah Solo, yang juga adalah pengasuh pesantren terkenal, ya, pesantren Mangkuyudan. Maka Kiai Razak itu tidak lantas kemudian ikut membuat panas suasana masyarakat, tidak ikut dengan suara yang mudah menyalahkan orang. Kiai Haji Abdul Razak berpikir keras bagaimana menyelesaikan problem ini tanpa memunculkan gejolak. Yang dilakukan oleh Kiai Abdul Razak, teman-teman sahabat pesantren, adalah beliau menyamar menjadi warga biasa, menghadap kepada pemilik penyembelihan ayam itu, lalu beliau melamar sebagai orang yang bekerja. Jadi setelah beliau bekerja, lalu kemudian beliau mulai memotong ayam sambil mengajari kawan-kawannya yang ada di pabrik itu cara memotong ayam yang benar. Hingga beberapa hari kemudian, ketika teman-temannya sudah mengikuti arahan dari Kiai Haji Abdul Razak dan mereka semuanya tidak tahu bahwa itu adalah Kiai Abdul Razak, maka kelompok masyarakat itu berdatangan ke pabrik itu ingin demonstrasi. Begitu demo, mereka kaget. Ternyata di dalam itu ada Kiai Abdul Razak yang sangat masuk sebagai ulama yang ada di Solo. Maka seketika itu kekeruhan di masyarakat itu berhasil diredam karena mereka yakin bahwa adanya Kiai Haji Abdul Razak sebagai salah satu dari pegawai yang memotong itu menjadi jaminan bahwa ayam yang dipotong itu betul-betul secara Islami. Pada saat yang sama, Kiai Haji Abdul Razak sendiri memang sedang menuntun orang-orang yang ada di pabrik itu untuk cara memotong. Jadi ini adalah contoh dari kearifan yang dilakukan oleh ulama kita. Ada kisah yang lain, dan kisah ini masyhur sekali, sering diceritakan oleh ulama-ulama kita. Cerita tentang seorang kiai juga, Kiai Umar di Mangkuyudan, ya, yang suatu hari pernah meminta daftar kepada pengurus pondok anak-anak yang nakal gitu ya. Anak-anak yang nakal itu setelah didata 1, 2, 3, lalu kemudian sang pengurus menyerahkan daftarnya. Sang pengurus itu merasa ini anak yang didata ini berarti siap-siap dipanggil untuk dikeluarkan dari pondok. Ternyata ditunggu 1 hari, 2 hari, sampai 10 hari tidak ada panggilan dari Romo Kiai tentang anak-anak yang dikeluarkan pondok, sehingga pengurus kemudian bertanya kepada Mbah Yai, Mbah Yai, 10 hari yang lampau jenengan minta kami untuk ngelis data anak-anak yang nakal. Kenapa sampai hari ini juga tidak ada satupun anak yang dipanggil untuk dikeluarkan? Loh, kata Mbah Yai, memang saya minta data anak-anak tapi bukan untuk dikeluarkan.
Kalau begitu daftar yang kemarin buat apa ya? Justru anak-anak yang nakal ini adalah tanggung jawab saya yang dititipkan oleh orang tuanya kepada saya. Adanya pondok ini fungsinya untuk dandani mereka. Maka anak-anak itu sengaja saya minta untuk saya mintakan dalam malam-malam yang mustajab doa secara khusus kepada mereka supaya mereka menjadi baik. Jadi teman-teman sahabat pesantren yang berbahagia, ini adalah bagian 3 contoh di atas ini, satu gambaran. Tentu banyak sekali kiai-kiai yang lain yang punya keteladanan, tapi ingin kami sampaikan, dunia pesantren adalah dunia kearifan. Pesantren lahir dalam spirit orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang memang punya spirit bukan untuk menghukum masyarakat, tapi untuk mendidik masyarakat. Fungsi dari ulama bukan untuk memaki, bukan untuk memusuhi, tetapi fungsi ulama adalah untuk menarik sebanyak-banyaknya jiwa umat ini supaya tidak terjerumus dalam api neraka. Saya kira ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua santri untuk kemudian meneladani ulama-ulama itu. Demikian teman-teman sahabat pesantren yang berbahagia yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Afmikum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.